Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah redaksi atau wasilah tentang bagaimana cara kirim surat Al-Fatihah atau tawasul yang tepat dan benar, sehingga kita tidak sia-sia mengirimkan surat Al-Fatihah dan bisa sampai kepada orang yang kita cintai. Namun sebelum berlanjut, ada baiknya bagi sobat semua yang belum subscribe di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbagi kemanfaatan dan kebaikan. Seringkali kita mendengar ketika orang bertawasul mengucapkan kata ila hadrati, ila ruhi, dan ila arwahi. Namun kadang kita tidak mengerti apa perbedaan dari ketiga kata tersebut. Maka dari itu, kali ini kita akan membahasnya bersama-sama, maka silahkan disimak sampai selesai. Yang pertama ialah ila hadrati. Kata ini ialah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dinilai tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang dicintainya. Adapun penggunaan kata ila hadrati ini adalah sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan kepada orang-orang yang disebutkan, yang di sini diketahui orang tersebut sudah tidak terbantahkan lagi tentang keimanan dan keilmuannya. Misalnya seperti para nabi, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tabi'in, para aulia serta para ulama, yang intinya kalimat ila hadrati ini digunakan untuk orang-orang yang kita muliakan. Maka sebagai contoh, ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sya'ulillahi lahumul fatihah. Ditujukan ke hadapan nabi yang terpilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para istri-istrinya dan semua anak keturunannya serta ahli bait atau keluarganya yang mulia. Untuk kesemuanya Al-Fatihah. Lalu yang kedua adalah kata ila ruhi. Kalimat ila ruhi di sini mempunyai arti sebutan kepada sebuah ruh atau seseorang. Kalimat ini bermakna tunggal atau ditujukan kepada satu orang. Pada kalimat ini penggunaannya bisa ditambahi kata khususon. Misalnya seperti contoh, khususon ila ruhi abi wa ila ruhi ummi lahumul fatihah, yang artinya dikhususkan kepada ruhnya ayahku dan ruhnya ibuku, untuk keduanya Al-Fatihah. Adapun setelah kata abi, maka di situ kita bisa menyebutkan nama ayah kita, dan bisa juga tidak, yakni cukup dengan kata abi saja. Dan begitu juga setelah kata ummi, maka kita bisa menyebutkan nama ibu kita, dan bisa juga tidak, yakni cukup dengan kata ummi saja. Sebagaimana penjelasannya telah diterangkan dalam konten cara mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah kata ila arwahi. Adapun kata ila arwahi adalah bentuk jamak dari kata ila ruhi. Maka penggunaannya dalam praktek bertawasul ialah sebagai pengantar jika yang kita kirim Al-Fatihah tersebut adalah beberapa orang atau lebih dari satu orang. Misalnya seperti contoh, kita akan mengirim surat Al-Fatihah untuk semua anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka lafalnya seperti berikut: Summa ila arwahi jami ahlil kubur min iyali
lahumul Fatihah. Kemudian ditujukan kepada ruh-ruhnya segenap orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluargaku, untuk kesemuanya Al-Fatihah. Atau misalnya seperti contoh berikut ini. Summa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. Kemudian ditujukan kepada ruh-ruhnya segenap orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, dan dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, untuk kesemuanya Al-Fatihah. Jadi di sini sangatlah jelas perbedaan antara kata ila ruhi dan ila arwahi. Ialah pada penggunaannya antara satu dan banyaknya orang yang akan kita sebutkan dan kita kirim surat Al-Fatihah tersebut. Kemudian kita juga sering mendengar kata summa. Kata summa sendiri adalah berarti kemudian. Kata ini adalah sebagai penghubung antara orang yang disebut pertama dengan orang yang berikutnya. Dan kemudian kita juga sering mendengar bahwa setelah menyebutkan nama orang-orang yang kita kirimi Fatihah tersebut, ada yang membaca atau melafalkan doa untuk mereka. Sebagai contoh, khususan ila ruhi abi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu lahul Fatihah. Terkhusus kepada rohnya ayahku, ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya Al-Fatihah. Namun di sisi lain ada juga yang langsung berkirim Fatihah tanpa mengucapkan doa terlebih dahulu. Sebagai contoh, khususan ila ruhi abi lahul Fatihah. Terkhusus kepada ruhnya ayahku, untuknya Al-Fatihah. Lalu apakah makna dari perbedaan tersebut? Maka jawabannya, kedua contoh tersebut adalah baik dan benar. Dalam contoh yang pertama adalah kita mengirim doa dan surat Al-Fatihah. Dan dalam contoh yang kedua adalah hanya mengirim Al-Fatihah saja. Yang keduanya adalah baik dan benar. Namun jika kita berharap mengirim yang lebih utama atau afdal, maka cara yang pertamalah yang lebih tepat kita pakai, yaitu mengirim doa dan surat Al-Fatihah.